Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasipem alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati Ketua BPD dan anggota, Ketua RPM dan anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna dan seluruh anggota, Ketua Tim Penggerak PKK, Antar Posyandu, Pos KB, dan seluruhnya, para perangkat desa, kepala dusun 1 dan 2, dan jajarannya semuanya yang kami hormati. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi bahwasannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Musyawarah Bangdes yang sudah biasa setiap tahun. Mudah-mudahan daripada usulan-usulan yang nanti kita rembukin bareng, terus juga pandangan-pandangan tokoh masyarakat, tokoh agama dan yang lainnya, kita bareng-bareng kita rembukin, dan juga dari penggerak perempuan juga sama, dari perwakilan dari pendidikan, Pak Guru ada hadir, alhamdulillah. Jadi semuanya Pak Kasipem saya anggap lengkap, semua jajaran ada. Kalau bidang desa izin tadi kebetulan berbarengan dengan pikir, nanti setelah atau menjelang siang mudah-mudahan dia bisa hadir. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan kita doakan, kita bareng berdoa demi pembangunan daerah kita, masa depan daerah kita atau desa kita. Hari ini mari kita bareng kita rembukin, baik dari segi pembangunan dan yang lainnya, mari kita rancang bareng-bareng. Mungkin hanya itu yang sementara bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian bisa hadir pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan niat baik dan tulus demi pembangunan desa Kaliurang Jaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sementara itu mungkin Pak Kasipem ya, kita anggap dengan mengucapkan basmalah kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari niat tulus semuanya membuahkan hasil demi kebaikan pembangunan desa Kaliurang Jaya. Amin. Ada pandangan lain, barangkali masukan dari pihak kecamatan yang diwakili oleh Pak Kasipem, maka waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepala Desa Kaliurang Jaya yang saya hormati, Ketua BPD dan anggota yang kami hormati, Ketua RPM dan anggota yang kami hormati, Ketua Penggerak PKK Desa serta anggota yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kekuatan nikmatan Islam. Pada kesempatan ini kita ada acara penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2021 untuk dilaksanakan di tahun 2022. Saya hanya mengingatkan saja karena Bapak dan Ibu sudah berpengalaman di desa
Ini hanya mengingatkan supaya yang lama teringat kembali untuk bisa membangun di desa ini. Kenapa harus tiap tahun harus dilaksanakan musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa 1 tahunan? Ya. Kepala desa setelah dilantik ya 3 bulan itu harus punya RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa 6 tahun. Selama periode 6 tahun, kepala desa sudah punya visi dan misi kepala desa. Kalau di RPJMD tidak punya visi dan misi, nanti tidak akan masuk di aplikasi Siskudes. Nah, itu sekarang sudah aplikasi. Semua kegiatan desa serba aplikasi, dan perangkat desa harus berpendidikan SMA, menguasai komputer. Jadi dituntut harus bisa itu. Kalau tidak bisa, akan ketinggalan untuk pelaksanaan kegiatan di desa. Seperti contoh sekarang, di desa harus menyusun RPJM desa selama 6 tahun. Dari setiap desa itu ada berbagai kendala dalam penyusunan itu. Mungkin dari bahan, ya, mungkin dari atensi orang tersebut, ya. Ada yang merespon kalau menyusun RKPDes harus selesai Juli kemarin, 30 September harus selesai se-kecamatan. Tapi nyatanya sampai 30 Juli masih belum selesai. Ya. Itu artinya di desa itu masih tidak nyambungnya antara yang di bawah dengan yang di atas. Jadi tidak ada, kurang kompak dari pimpinan harus memantau kegiatan anak buah sampai sejauh mana penyelesaian RKPDes itu belum selesai. Memang kepala desa tugasnya hanya memerintahkan. Jadi kalau anak buah mau diparentah, tolong jadi anak buah. Karena tugas kepala desa itu hanya memerintahkan. Tugasnya seperti itu, anak buah mengerjakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Saya sampaikan kepada Pak Lurah, mulai hari ini, bila ada perangkat desa tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya, udah tanya saja mau bekerja atau mau apa, ya. Jadi jangan menghambat kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa, baik pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ya, kemasyarakatan seperti itu. Pada hari ini RPJM Desa Kaliduung Jaya sudah selesai, RPJM udah ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai RPJM-nya bisa dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa. Tapi kalau memang tidak selesai, sekarang saya sudah lihat berarti bisa dilaksanakan. RPJM-nya sudah selesai. Tapi saya belum membaca dalamannya, ya, karena belum dievaluasi. Karena ada sebagian desa yang sudah datang, seperti paling awal itu Desa Kedung Jeruk, yang kedua Desa Cemarajaya, yang ketiga Desa Kedung Jaya, yang keempat Gebang Jaya. Itu setelah dilihat di dalam RPJM itu, ini sekarang semua kegiatan penyusunan RPJM itu, baik RPJM, APBDes, RKP, itu udah dipayalkan, tinggal diisi saja. Karena copy paste, file RPJM copy paste. Supaya dilihat, itu dia tidak membaca secara keseluruhan. Jadi ada saja yang salah di situ. Maka saya koreksi. Ini salah. Desa di wilayah Kecamatan Cibuaya ini tidak ada pegunungan. Itu
diganti, dicoret. Jadi tidak dibaca secara keseluruhan. Makanya banyak yang koreksi seperti desa-desa yang sudah masuk RPJM-nya tidak bisa makan. Betul. Mohon pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan alur penyusunan RKPD Desa tahun 2021. Yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musdes. Ini tugasnya adalah BPD. BPD hari ini saya tanya, kemarin itu rapat di Matang mengumpulkan di Desa Sukasari. Awal penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes ini harus dibentuk keputusan BPD tentang pembentukan panitia musyawarah desa Musdes perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka penyusunan RKPD desa tahun 2021. Katanya Ketua BPD sudah dibentuk belum keputusan tentang pembentukan panitia? Belum ya. Terus yang menyimpan file RKP ini siapa? Sekdes atau siapa? RKP, penyusunan RKP, filenya sudah dibuka-buka belum? Oh, belum sih. Iya, filenya sudah dibuka-buka belum? Waktu hari pertama persiapan penyusunan RKP di desa Pajaten, ya, hari Senin seminggu yang lalu, itu kan undang. Kata saya kan, tolong dibuka filenya, dibaca-baca, yang bisa diisi, gitu ya. Yang belum bisa ya kosongkan. Jadi supaya sedikit-sedikit bisa diisi, karena banyak sekali sekarang RKP ini sekitar hampir 160 lembar, ya 160 halaman. Ini sudah dimodifikasi. Ya. Kalau dulu tidak sampai setebal itu, paling hanya 30 halaman, sekarang sudah 169 halaman, tebal. Ya. Itu sudah sangat lengkap bisa. Nah di situ kalau sudah dibuka itu ada keputusan BPD tentang musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tolong di print out. Di situ sudah jelas anggota-anggotanya, ya, yang saya sampaikan kemarin di Sukasari, Ketua BPD, ya itu. Tolong setelah ini di print out, dibentuk ya tim pembentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa, ya di situ. Jadi satu itu setelah dibentuk keputusan musyawarah pembangunan desa tadi, di BPD itu kan ada bidangnya. Ya. Satu bidang pemerintahan siapa? Bidang pemerintah BPD. Yang bidang pemerintahan siapa? Hasan. Bidang pemerintahan Hasan. Bidang pembangunan siapa? Bidang pembangunan. Bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Itu ada 4 bidang di BPD. Nanti BPD yang tadi bidang yang saya sebutkan tadi, ya, bergabung dengan yang ada di desa. Desa kan ada kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan gabung dengan bidang pemerintahan yang ada di BPD. Kasih pemberdayaan gabung dengan bidang pemberdayaan yang ada di BPD. Bidang pembinaan kemasyarakatan gabung dengan bagian pelayanan di pemerintah desa. Nah,
Setelah itu ada LPM, ya. LPM itu kan sama, bidang-bidangnya ada. Pembangunan ada, pemberdayaan ada, pembinaan ke masyarakat ada. Ya. Ingat ya. Setelah tadi yang saya sebutkan, bikin kelompok. Ya. Kelompok satu penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Penyelenggaraan pemerintahan, tolong dicatat ketua DPD. Ya. Tolong dicatat, karena saya tidak akan berulang-ulang menyampaikan ini. Ketua BPD, tolong dicatat apa yang saya sampaikan, karena saya tidak akan di sini terus. Besok saya bagian di gedung biru. Ya. Yang datang saya ke sini, insya Allah RKP-nya akan lebih bagus dibanding yang saya tidak datang ke desa yang lain. Ya. Tetapi catatan harus dicatat apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi catat ketua BPD. Tadi bidang penyelenggaraan pemerintahan, ya, dari pemerintah desa 1 orang, BPD 1 orang, LPM 1 orang, ya. Dari PKK kan ada bidang pemerintahan, ya. PKK 1 orang, masukkan. Terus dari kadusnya 1 orang. Terus RT RW-nya dalam wilayah pemerintahan mau dibagi berapa dalam 1 kadus itu, diambil RT RW-nya, dimasukkan di situ. Tokoh masyarakatnya masukkan, tokoh perempuan masukkan, tokoh agamanya masukkan dalam 1 kelompok itu. Ya. Setelah dibentuk tadi masing-masing kelompok, misalkan sudah terbentuk 1 bidangnya penyelenggaraan pemerintahan, 2 bidang pembangunan, 3 bidang pembinaan kemasyarakatan, 4 bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau sudah ke-4 bidang tadi sudah terbentuk, ya, sudah terbentuk, tinggal dibuatkan jadwalnya, jadwal pembahasan di masing bidang-bidang tadi. Ya. Apa yang mau dibahas? Ya. Bahasan sudah tinggal yang kemarin rapat di Sukasari. Itu bidang-bidang itu seperti pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, ya, tidak jauh beda dengan apa yang kemarin disampaikan. Kecuali bidang pembangunan pasti beda dari desa A dengan desa B, pasti ada perbedaan. Nah, setelah itu bidang penyelenggaraan pemerintahan silakan dimotori oleh kasih pemerintah. Mana kasih pemerintah? Kasih pemerintah, ya. Silakan dimotori oleh kasih pemerintah dengan bidang pemerintahan yang ada di BPD. Nah, setelah 1 bidang penyelenggaraan pemerintahan tadi, misalkan ada 10 orang anggotanya, silakan tunjuk secara aklamasi ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan anggotanya berarti ditulis ketua A, sekretaris B, anggota 1, 2, 3 sampai sekian. Itu semua dari masing-masing bidang. Nah, kalau sudah terbentuk tadi, barulah membahas prioritas utama, ya, yang ini dibutuhkan oleh masing-masing dusun tadi. Makanya di bidang penyelenggaraan pembangunan itu pasti dari semua dusun akan masuk di situ, di pembangunan, di bidang pembangunan. Di dusun 1, kadus 1, kadus 2, kan ini hanya 2 ya, kadus 1, kadus 2 masuk di penyelenggaraan pemerintahan, tokohnya masuk di situ. Saya ingin membangun ini, saya ingin membangun ini, misalnya. Silakan nanti dibahas bersama-sama. Mana yang lebih penting? Ya. Kalau yang paling penting sekali, ya, masukkan sebagai prioritas utama. Yang pun penting di prioritas kedua,
terus disusun sampai ada berapa pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun 2022 nanti. Nah, kalau Bapak bicara masalah pembangunan yang saya sampaikan tadi, tinggal dicari pagu indikatif keuangan desa untuk mengcover pembangunan. Satu, dari dana desa, ya, dana desa. Kedua, dari bantuan gubernur. Hanya itu, hanya 2 poin anggaran yang bisa untuk mengcover pembangunan. Dari ADD sudah tidak bisa, dari DPH sudah tidak bisa. Kalau dulu ADD masih ada pembangunan skala kecil, sekarang sudah tidak ada karena honor kepala desa dan honor perangkat desa sudah dinaikkan angkanya sehingga habis angka ADD untuk skala kecil pembangunan. Ya. Nah, nanti pagu indikatif yang tahun 2021 yang sekarang berjalan ini, itulah sebagai pagu indikatif untuk dilaksanakan di 2022. Pagunya itu dulu. Ya. Kenapa harus pagu itu? Karena pagu itu adalah pagu indikatifnya. Kalau misalkan Desa Kalidung Jaya, bukan misalkan, saya tanya, Kalidung Jaya DD-nya tahun 2021 berapa miliar? Ada nggak? Coba saya ingin tahu. Berapa? Ada 1,5 atau 1,2? Atau di bawah 1 miliar? 1,68. Oh, 1 miliar 80 juta. Ya. 1 miliar 80 juta. Nah, sekarang yang 1 miliar 80 juta itu yang 2021 karena ada COVID atau bang COVID, si COVID-nya, karena ada COVID, sehingga untuk pembangunan itu tersak kasedot kumayar BLT tunai ke masyarakat. Sehingga pembangunan yang 2021 hanya berapa ratus Pak? Yang sekarang dalam perjalanan hanya berapa ratus juta? Nah, kalau 1 miliar 80 juta, perkiraan saya paling hanya 400 ya. 300 juta. 641 yang pembangunan. Berarti 641 berarti sisanya itu kasedot ku BLT, ya, BLT. Nah, untuk 2022 ya, dikurangi saja angka BLT-nya, dikurangi ya. Toh insya Allah di 2022 akan aman, kalau aman ya, kalau aman. Kalau tidak aman, berarti ada perubahan lagi di Oktober. Kalau tidak aman misalkan, kalau tadinya dianggarkan 30%, karena tidak aman di Oktober sudah bergejolak lagi misalkan. Berarti ada perubahan anggaran untuk mengkopi dari tadinya, pindah ke COVID. Kalau tadinya 30% bisa jadi 50% dimasukkan ke. Nah, di Oktober itu ada perubahan anggaran. Setiap tahun pasti ada perubahan anggaran. Baik itu APBDes, RKP-nya pun berubah, ya, perubahan anggaran. Kenapa harus berubah? Karena pagunya pagu indikatif tadi. Pagu indikatif yang 2021. Sementara yang kita mau laksanakan 2022. Di Oktober sudah perubahan. Karena pagu untuk 2022 itu sudah muncul. Yang tadi misalkan di 2021 hanya 1 miliar 80 juta, kemungkinan naik di 2022 misalkan 1,3. Berarti ada kenaikan 220 juta kalau naik, sehingga APBD akan berubah. Kalau tadi 1 miliar 80 juta jadi 1,3 miliar. Ada perubahan anggaran bertambah, duitnya nambahan kan di APBD.
Tetapi kalau misalkan di 2022 di Oktober 2021 ini ada perubahan yang 1,80 juta turun jadi misalkan 950 juta, berarti perubahan lagi, berarti ada penurunan anggaran. Itu antara perubahan dan penurunan anggaran, penurunan maupun kenaikan anggaran, ya, itu kepala desa harus menyampaikan lagi, ya, dengan BPD bermusyawarah kembali akibat ada penurunan anggaran maupun peningkatan anggaran, ya, seperti itu, ya. Setelah itu dibahas, ya, di masing-masing yang saya sebutkan tadi, karena di sini ketika BPD sudah membentuk musyawarah panitia musyawarah desa Musdes perencanaan pembangunan, pembentukan tim penyusun RKPS dibuatkan tadi oleh BPD. Setelah itu penyusunan RKPS dengan memperdomani RPJM desa. Jadi kita lihat RPJM desanya. Jadi ada enggak waktu dibahas pembangunan misalkan A, B, C sampai Z misalkan, ada enggak di RPJM-nya? Kalau di RPJM-nya tidak ada, jangan coba-coba dimasukkan di dalam musyawarah pembangunan tersebut, ya. Harus ada di RPJM karena dasarnya pembangunan di desa itu adalah RPJM desa, ya. Kalau keluar dari itu sudah melanggar aturan, artinya nanti akan kena sanksi secara administratif. Dan kami pun dari kecamatan di verifikasi akan melihat, disandingkan RPJM-nya, RKP-nya, APBS-nya. Dilihat ya, di RKP ada pembangunan Japak Dusun Kalidusun 1 misalkan. Dilihat di RPJM-nya, pembangunan Japak di Kalidusun 1 itu kan dicoret karena dasarnya RPJM. Kalau di RPJM ada pembangunan Japak di Kalidusun 1, otomatis muncul di RKP ada pembangunan Japak Dusun Kalidusun 1, terus muncul di APBS pembangunan Japak Kalidusun 1. Artinya akan direalisasikan pembangunan tersebut di 2022, ya, itu. Kalau semua disandingkan sudah muncul ada semua, berarti kami di kecamatan sebagai tim verifikasi akan menandatangani itu untuk dilaksanakan pembangunan di desa Kalidusun Jaya. B. Berita acara hasil musyawarah desa. Nah, pada saat musyawarah masing-masing bidang tadi dibuatkan berita acaranya, ya. Berita acaranya dibuatkan pada hari ini tanggal berapa, hasil musyawarah desa bidang penyelenggaraan pemerintahan telah mengambil kesimpulan bahwa serta perangkat desa sebesar sekian, ya, Linmas sekian, terus BPD sekian,